Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji Dicirila Sahyana, NPM 202191082 dari kelas 1B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga, mata kuliah manajemen pendidikan jasmani. Baik, langsung saja ke materinya ya. Yang pertama ini dari ada arti dan juga cabang filsafat. Nah, yang pertama ada arti filsafat. Nah, kalau dilihat dari mengenai dari arti dari filsafat ini akan dijumpai beberapa penjelasan ya sebagai berikut, di mana yang pertama ada cinta kepada kebijaksanaan dengan cara intelektual dan disiplin moral. Kemudian ada satu studi dari sebab-sebab dan hukum yang mendasari kenyataan. Yang ketiga ada satu sistem bagi pedoman hidup secara historis. Filsafat dari pencarian kebaikan, kebenaran dan keindahan. Tetapi dalam masa mutakhir ini peranannya adalah untuk menemukan arti dalam semua benda, menurut Abdullah Manaji tahun 1994. Nah, kemudian menurut Barrow 1977, pada akhirnya semua nilai ditetapkan oleh filsafat dan berasal dari pengetahuan. Nah, pengetahuan ini datang dari banyak sumber seperti fakta yang tidak dapat dipisahkan dari bukti ilmiah, kemudian juga fakta yang diungkapkan oleh sejarah, fakta yang diungkapkan oleh pemikiran yang mendalam berdasarkan pada yang dianut waktu itu. Pendapat ini dapat berdasarkan pada fakta ilmiah atau tradisi atau akal sehat. Filsafat ini berkenaan dengan kebenaran, kenyataan, dan nilai, serta ia berhubungan dengan konsep seperti tujuan, kemudian maksud, asas, asumsi, hipotesis, hal lain yang sejenis. Nah, kemudian ada kegunaan dari filsafat, di mana salah satunya kegunaan dari filsafat ini adalah berkenaan dengan batas pemikiran yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan. Kemudian penafsiran tentang tujuan dan arah yang telah dirumuskan sehingga dapat dipahami oleh pendidik. Itu adalah salah satu kegunaannya. Kemudian kegunaan lainnya yaitu dalam banyak segi dari pendidikan, filsafat digunakan untuk menganalisis dan menilai tujuan pendidikan yang telah ada. Nah, jadi filsafat ini manfaatnya atau fungsinya sebenarnya untuk menganalisis dan juga menilai tujuan pendidikan yang telah ada, apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cabang filsafat, di mana ada beberapa cabang di sini. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, menurut Barrow 1977 ada 6 bidang studi yang pokok dalam filsafat seperti yang berikut ini. Nah, yang pertama ada metafisika, di mana metafisika ini berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Nah, maksudnya adalah ada pertanyaannya seperti apakah alam semesta ini mempunyai arti, apakah Tuhan itu ada, kemudian apakah ada roh. Nah, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh ilmu, tapi harus dipikirkan oleh setiap generasi baru. Nah, itu adalah metafisika. Kemudian yang kedua ada epistemologi, di mana epistemologi ini adalah teori dari pengetahuan dan penguasaannya. Ia berkenaan dengan hakikat dan jenis ilmu yang dapat diperoleh dan metode memperolehnya.
Ia membicarakan tentang kebenaran, asal mulanya, hakikat dan batas-batasnya, ada berbagai jenis kebenaran atau pengetahuan. Seperti itu epistemologi. Nah, kemudian yang ketiga ada aksiologi, adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Puncak studi itu adalah pengembangan suatu sistem nilai. Nilai dapat objektif seperti kebaikan, kebenaran, atau keindahan bila itu adalah tujuan, atau nilai dapat subjektif bila merupakan alat untuk satu tujuan yang dalam banyak hal bercirikan dengan pribadi. Selanjutnya ada logika. Karena metafisika membicarakan tentang kenyataan, epistemologi tentang kebenaran, dan aksiologi tentang nilai, tentu ada metode penilaian yang benar dan tepat mengenai pernyataan tentang ketiga cabang filsafat tersebut. Logika ini menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam menghubungkan pokok-pokok pikiran atau gagasan, dan terutama berkenaan dengan metode induksi dan deduksi. Nah, seperti itu logika. Kemudian ada etika. Etika ini sebenarnya adalah bagian dari aksiologi dan ia berkenaan dengan moral dan standar etika. Etika adalah satu studi dari hakikat perilaku yang baik dan hasil studi adalah satu filsafat moral. Selanjutnya ada estetika. Estetika ini merupakan bagian dari aksiologi, mempelajari hakikat keindahan dalam seni seperti lukisan, patung, musik, drama, tari, dan yang sejenis. Estetika ini mempelajari hal yang dikaitkan dengan cara seniman mengekspresikan dirinya, mencari jawaban dan pertanyaan, apakah keindahan itu? Nah, selanjutnya ada fungsi filsafat dan pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani menjelaskan nilai dari pendidikan jasmani. Filsafat adalah suatu proses yang dilakukan orang untuk mencari kebenaran, kenyataan yang sebenarnya, dan nilai. Melalui filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat mencari makna, hakikat, pentingnya dan nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, itu adalah fungsi dari filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, kemudian aliran filsafat pendidikan jasmani, yang pertama ada idealisme. Filsafat idealisme ini sudah lama berkembang sebagai satu warisan atau pusaka ya. Nah, pemikirannya adalah pusat keberadaan seseorang. Penganut aliran idealisme keyakinan bahwa pikiran itu lebih nyata daripada suatu apapun yang ada. Sesuatu yang nyata secara esensial adalah hasil dari pikiran dan itu sama dengan penalaran dan gagasan. Nah, itu jadi idealisme ya. Nah, idealisme dan pendidikan. Pendidikan mengembangkan kepribadian individu. Penganut idealisme menunjukkan perhatian yang besar pada nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Bagi idealis, untuk mencapai tujuan moral dan spiritual, maka perlu bagi pendidikan membantu mengembangkan kepribadian dari setiap siswa. Pendidikan harus memberikan kesempatan setiap individu untuk mengembangkan nilai pribadinya semaksimal mungkin. Yang kedua ada realisme. Realisme ini menjadi suatu filsafat yang terpisah dari yang lain semenjak lahir abad 9. Nah, alam fisik adalah alam sesungguhnya. Realisme menerima alam fisik sebagai mana adanya. Ia tidak beranggapan bahwa alam ini dibuat oleh manusia, tetapi mengatakan bahwa alam itu terbuat dari zat. Alam fisik sama sekali tidak tergantung pada pikiran manusia. Realis berkata bahwa manusia tidak dapat memahami alam fisik melalui indera dan pengalaman. Kemudian realisme dan pendidikan jasmani. Pendidikan adalah untuk hidup. Seorang realis memandang pendidikan jasmani sebagai suatu bagian yang berharga dari kurikulum sekolah. Jadi bagi realisme ini pendidikan jasmani itu berharga ya di sekolah itu. Kemudian ada pragmatisme.
Pragmatisme menitik beratkan pada pengalaman sebagai kunci hidup. Nah, di mana pengalaman manusia menyebabkan perubahan dalam konsep kenyataan. Nah, jadi pragmatisme ini adalah menitik beratkan pada pengalaman sebagai kunci hidup. Nah, kemudian pragmatisme dan pendidikan jasmani. Pengalaman yang lebih bermakna dapat diberikan bila ada bermacam kegiatan. Guru pendidikan jasmani dan olahraga yang pragmatis menyukai program pendidikan jasmani dan olahraga yang beragam. Nah, seperti itu. Jadi jika guru menyukai pragmatisme ini menyukai lebih beragam lagi program-programnya, ya seperti itu. Yang kelima ada eksistensialisme. Perhatian utamanya adalah individualitas. Eksistensialis takut manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga kehilangan individualitasnya. Jadi ini lebih ke individualis seperti itu. Nah, eksistensialisme dan pendidikan jasmani ada kebebasan memilih. Program pendidikan jasmani dan olahraga harus memberikan kebebasan memilih yang cukup bagi siswa. Nah, seperti itu. Jadi diberikan kebebasan. Nah, baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.